Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku, segenap warga PGA yang terkasih, dan siapapun yang mengikuti ibadah online PGA pada saat ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini, kiranya semangat kita untuk bertumbuh terus membara dan tidak kendor. Dan sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita menyiapkan diri kita dengan mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita. Di dalam hati, mari kita mengucapkan demikian. Pertolonganku datang dari Allah, Pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal dan tidak pernah meninggalkan karyanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, sebagai dasar ibadah kita, saya mengutip dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 3 dan 4
yang demikian dinyatakan kepada kita. Sebab nama Tuhan akan kesurukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian dasar ibadah kita. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku, bait 1, 3, dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan perilaku hidup yang kudus kepada semua umat pilihannya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan sabda Tuhan Yesus yang begitu lugas dan tegas, kita merasa bahwa kita sering kurang menanggapi kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mohon pengampunan kepada Tuhan. Jemaat kami beri kesempatan untuk menaikkan doa permohonan atas dosa-dosa supaya diampuni Tuhan secara pribadi. Mari kita mengambil saat teduh berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, Tuhan melihat segala upaya kami
untuk memberlakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan tahu betapa seringnya kami gagal menjalankan kehendak-Mu, baik di dalam angan-angan, di dalam perkataan, dan perbuatan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, sengaja atau tidak sengaja. Maka kami datang kepadamu, ampuni kami, perbaruilah kami, supaya kami mampu untuk mewujudkan kehendak-Mu di hari-hari yang akan datang. Karena Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita, saudara, yang sungguh-sungguh mohon pengampunan, Tuhan menyatakan anugerah-Nya melalui Rasul Paulus, seperti tertulis di dalam Galati 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah kasih Tuhan atas kita semua. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178. Jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Margono. Namun, sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk mendengar dan mengenal kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Margono,
kiranya Tuhan urapi di dalam menyampaikan firman ini. Demikian Bapa, seru doa kami. Amin. Jemaat, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca Alkitab kita. Sekarang marilah kita bersama-sama merenungkan apa yang telah kita baca dengan kita mengambil tema menghayati panggilan Tuhan dengan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini kalau kita mengikuti tahun gerejawi, dulu namanya Minggu Septuagesima. Tetapi sekarang hanya disebut Minggu biasa. Itu berarti kita sudah lebih dekat lagi dengan masa Paskah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita masuki minggu hari ini,
kita diajak untuk merenungkan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini. Saya mencoba memahami sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat 3 hal dari bacaan yang telah kita baca. Yang pertama, di dalam bacaan disebut pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia dengan hendak mendengarkan firman Allah. Saudara, ini adalah permulaan para murid dan orang banyak menerima pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Pengajaran ini pastilah berkaitan erat dengan kerajaan Allah yang datang ke muka bumi ini di dalam Tuhan Yesus. Pengajaran ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cara Tuhan minta naik ke perahu dan menjauh dari daratan. Ini suatu hal yang menarik. Karena yang dilakukan Tuhan ini seperti yang dilakukan oleh pemain teater. Jadi pemain teater didatangi oleh orang yang menonton teater, maka harus ada jarak antara pemain teater dengan penonton teater. Mengapa Tuhan melakukan seperti ini? Dan ini dilakukan justru di tepi danau. Paling tidak, Tuhan Yesus sudah sering berada di pantai. Oleh karena itu Tuhan memahami situasi pantai. Dan ketika dia akan menyampaikan pengajaran untuk menarik perhatian banyak orang, ternyata Tuhan menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin teaterial. Mengapa? Menurut catatan, Yusuf itu pernah membangun gedung teater. Dan Tuhan Yesus itu ikut ambil bagian di dalam pembangunan gedung teater itu. Pengalaman inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan datangnya kerajaan Allah yang dekat. Jadi model tempat itu ternyata menjadi salah satu daya tarik dari Tuhan menyampaikan pengajaran. Kalau kita mengutip hal dari sini, kita juga begitu. Kalau mau menyampaikan pengajaran harus situasinya kita kuasai. Sehingga model kayak apa yang mau kita sampaikan itu tepat. Karena sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang banyak yang mau mendengarkan. Dan apa nanti yang mau dijelaskan, diajarkan itu mengena. Itu hal yang pertama yang bisa saya bagikan pada saat ini. Yang kedua, sesudah mengajarkan firman Allah, karena Tuhan Yesus menggunakan perahu Simon yang waktu itu kosong. Karena kerja keras semalam dari Simon tidak berhasil menangkap seekor pun ikan. Tuhan bersabda kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, sekalipun dari pengalaman nelayan, Simon jikalau kerja keras semalam gagal, maka mengulang di pagi harinya akan sama saja. Itu pengalaman nelayan. Sikap Simon melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu tentu tidak dapat dipisahkan dari pengajaran tentang kerajaan Allah yang sudah didengar dan mencocokkan dengan tindakan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Maka sekalipun perintah Tuhan ini tidak lazim, tidak seperti biasanya, tidak seperti pengalaman sebagai nelayan yang sudah dijadikan pedoman, Simon melaksanakannya.
Tentu Simon dalam melaksanakan perintah Allah ini, perintah yang tidak lazim, tidak mudah. Kita masih sering berpegang pada pengalaman kita, pengalaman orang tua, pengalaman leluhur, pengalaman sahabat. Contoh, kalau di desa sangat terasa, banyak hal kegiatan masyarakat desa itu ditentukan oleh perhitungan hari, pasaran. Mau mantu, mau bikin rumah, mau bikin sumur, itu ditentukan oleh pengalaman yang berkaitan dengan hitung-hitungan tadi. Nah, Simon yang sudah mempunyai pengalaman itu, tetapi juga Simon yang merasa dekat dengan Tuhan karena pengajaran dan tindakan Tuhan. Maka Simon semakin tanggap akan kehendak Tuhan. Simon sudah terkesan dengan Tuhan melalui pengajaran dan juga kasih-Nya. Maka yang dilakukan Simon bukan tindakan coba-coba. Yang dilakukan oleh Simon bukan tindakan coba-coba. Entuk iwak ya syukur, gak entuk ya encen biasane ngono. Ini kan coba-coba. Sungguh tindakan Simon ini didasarkan atas pengajaran dan kasih Tuhan. Apakah saya, Bapak Ibu Saudara, juga mempunyai pengalaman seperti Simon ini? Hal ini tidak lazim, tetapi Tuhan menghendaki kita seperti ini. Dan kita melakukannya bukan coba-coba, tapi karena tahu dan sadar bahwa ini adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah para nelayan melakukan perintah Tuhan, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan, bahkan hampir tenggelam. Simon percaya bahwa hatinya tergerak untuk melaksanakan perintah Tuhan, sekalipun perintah itu tidak lazim, tidak sesuai dengan pengalamannya. Tetapi sesudah melaksanakan, Simon terheran, lalu dia mengaku di hadapan Tuhan. Tersungkur di depan Tuhan dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu Saudara, Simon merasa tidak pantas dekat dengan Tuhan yang suci adanya. Maka Simon menyebut Tuhan Kurios. Ini berbeda dengan ayat 5. Simon menyebut guru. Rasa dan perasaan seorang berdosa tidak pantas hadir di hadapan Tuhan. Tidak pantas dapat menjadi halangan untuk menjadi pengikut Tuhan. Jadi ada suatu perasaan melakukan karena mengenal Tuhan, tetapi setelah mengalami karya Tuhan yang dikerjakan oleh Simon dan kawan-kawan, Simon merasa tidak pantas. Pengajaran dan mujizat Tuhan mendorong Simon yang merasa berdosa. Dan ini tentu bertentangan dengan pengalaman yang pertama tadi. Melakukan tidak coba-coba. Tetapi setelah melakukan, saya berdosa. Saya tidak pantas. Ingat, apa yang dilakukan Simon ini juga bisa menjadi pengalaman saya dan saudara. Di satu saat bersemangat. Tapi ketika melihat mujizat Tuhan dialami, tidak cocok saya, tidak pantas saya. Jangan saya yang dilibatkan di sini. Ini bukan tempat saya orang berdosa. Orang lain saja. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita rasakan dari bacaan ini. Hal yang ketiga,
Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan kujadikan penjala orang. Jadi mulai sekarang kamu akan menjala orang. Panggilan Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Simon dan kawan-kawannya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan Yesus. Dan mulailah Simon dan kawan-kawannya berjalan menyesuaikan diri dengan langkah Tuhan Yesus menjala orang. Mencari orang yang berdosa supaya masuk ke kerajaan Allah. Bukan mencari orang yang suci. Saudara, setelah Simon mendapat panggilan Tuhan, Simon ikut Tuhan. Yang namanya ikut itu pasti bergerak. Yang namanya ikut itu mesti mengikuti apa yang dilakukan, yang diikuti. Kalau Tuhan Yesus berjalan cepat, maka kita yang mengikut Tuhan juga harus berjalan cepat. Kalau Tuhan berjalan lambat, kita juga harus berjalan lambat. Apa yang menjadi perhatian Tuhan juga harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, 3 hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini secara pribadi. Jikalau dihubungkan dengan bacaan lectionary hari ini, tema yang kita ungkapkan di depan, menghayati panggilan Tuhan dengan hidup, dimulai dari merasa dipanggil Tuhan yang Maha Kudus. Seperti pengalaman Yesaya. Seperti pengalaman Simon. Seperti juga pengalaman Rasul Paulus. Saudara, panggilan Tuhan itu bukan sebuah transaksi Israel dengan Tuhan. Bukan hitung-hitungan karena Israel utama lalu Israel dipanggil Tuhan, bukan. Panggilan Tuhan itu semata-mata karena Tuhan mengasihi, memberikan karunia dan anugerahnya kepada siapapun yang berkenan dipanggil. Seperti pengalaman pemazmur juga. Karena saat mengalami kemahabesaran Tuhan, baik Yesaya, Simon merasa kecil, tidak berarti, berdosa. Paulus juga demikian. Dan dalam pengalaman seperti itu, dirinya bersaksi kepada orang lain, memuji kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, betul-betul menghayati panggilan itu. Memang kita kecil, kita berdosa. Tetapi karena Tuhan memanggil kita, maka kita harus berani menyamakan langkah kita dengan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berarti. Dan itu seperti yang disaksikan oleh Paulus di dalam kitab Korintus. Saudara, mengapa kita harus melakukan seperti itu? Sebagaimana pembukaan ibadah kita mengutip dari kitab Ulangan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalan-jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Semoga kita semua mampu melakukan kehendak Tuhan selamanya. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperbarui iman kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama membangun persekutuan pada ibadah saat ini. Kiranya kasih setiamu menaungi kami, meskipun kami tidak bisa tatap muka seperti ibadah yang seharusnya, tetapi kami tetap merasakan kami di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya dan Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan, biarlah meresap di hati kami, menjadi sanubari kami, menjadi darah daging kami, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kehidupan sehari-hari, dan kemuliaan Tuhan boleh kami nyatakan setiap saat. Kami datang dengan segala persoalan yang dihadapi oleh negara bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami tanah air yang subur, yang kaya. Mampukan kami memeliharanya dengan baik supaya apa yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam kekayaan tanah air kami, boleh kami nikmati, juga dinikmati oleh anak cucu kami. Dan mampukan kami memeliharanya dengan baik, sehingga kehendak-Mu boleh terjadi. Kami serahkan para pemimpin kami di dalam melaksanakan pemerintahan. Berilah hikmat-Mu berkarya sehingga para pemimpin kami, dari presiden sampai lurah kepala desa dengan semua orang yang ambil bagian di dalamnya, dapat mewujudkan suasana yang adil dan makmur. Segenap rakyat Indonesia Tuhan anugerahi kekuatan untuk memahami firman Tuhan, apapun keyakinan mereka dan agama mereka, sehingga setiap langkah mereka melaksanakan firman-Mu sehingga kebaikan. Karena Tuhan memanggil semua umat manusia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan demikian perilaku kami dalam kehidupan sehari-hari juga seturut kehendak Tuhan dan mendukung untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kami juga berdoa untuk segenap warga masyarakat yang masih mengalami penderitaan, baik karena bencana alam, karena wabah, dan karena perlakuan tidak adil. Berilah mereka kekuatan untuk merasakan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan utus datang kepada mereka, sehingga mereka punya semangat baru. Ada suatu kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan yang mereka hadapi. Mampukan kami yang Engkau berkati untuk berani berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bapa yang rahmani, kami serahkan segenap warga jemaat dalam kasih setiamu. Di dalam mereka berkeluarga, di dalam kami bekerja, di dalam kami bergaul dengan masyarakat.
bagi para orang tua di dalam mendampingi dan mendidik anak-anaknya, bagi anak-anak di dalam menjalankan tugas sebagai anak, hormat kepada orang tua, studi dengan baik, sehingga apa yang mereka dapatkan membawa mereka semakin dewasa di dalam wawasan, di dalam kepribadian, dan di dalam keimanan kepada Tuhan. Bagi mereka yang mencari kerja, mencari pasangan hidup, saudara-saudara kami yang masih mempunyai pergumulan berat, warga yang lemah fisik karena usia, kan sakit penyakit, kiranya Tuhan jamah mereka semua untuk merasakan pemeliharaan Tuhan sehingga ada kekuatan baru yang membawa mereka meyakini bahwa semua ada di dalam rencana karya-Mu. Kami juga menyerahkan warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinannya. Biar Tuhan memampukan mereka untuk mensyukuri bertambahnya umur dan menjadikan itu berkat yang harus dibagi kepada kehidupan ini. Bapa yang rahmani, kami juga menyerahkan kegiatan gereja di dalam kenormalan baru, baik pelayanan maupun kegiatan pelayanan badan pembantu di jemaat ini. Kiranya kasih setia-Mu memampukan semuanya, sehingga kemurahan Tuhan boleh dialami oleh semua warga jemaat dan juga oleh lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Semua warga yang ambil bagian dalam pelayanan sebagai penatua, diaken, pengurus kelompok, pengurus wilayah, duduk di dalam komisi, sebagai pamong anak remaja, pelayan pemuda, wanita, dan warga lansia, guru katekisasi, pemusik, pemandu nyanyi, petugas multimedia, dan bahkan karyawan gereja, serta semua orang yang kami libatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang kami butuhkan, biarlah Tuhan melengkapi mereka, sehingga kemurahan Tuhan semakin dirasakan. Segala rencana yang kami susun, khususnya untuk PGA, di dalam merindukan adanya bangunan gedung gereja. Biarlah tangan Tuhan yang mendahului rencana kami, sehingga usaha kami terwujud bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih Tuhan. Kami serahkan segenap anggota majelis, kami serahkan juga Bapak Pendeta Abednego, biarlah Tuhan melengkapinya, memberikan kekuatan pada keluarganya, sehingga semua boleh tampil sebagai kehadiran Tuhan yang menaungi dan mengarahkan kehidupan kami, jemaat-Mu. Bapa yang rahmani, kami serahkan juga rencana pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jikalau nanti kami akan undur di tempat ibadah ini kembali ke aktivitas kami, biarlah Tuhan mendahului langkah-langkah kami. Semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan sungguh sangat besar. Penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Sebagai respon akan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, juga sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan seperti tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku, dan akan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu,
mari kita membawa persembahan kita dengan diiringi dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyampaikan persembahan kita di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan yang kami ambil sedikit dari berkat-Mu yang sungguh sangat melimpah. Bapa, kiranya Engkau suci kuduskan, Engkau ampunkan dosa kesalahan kami Bapa, dan kami mohon berkatilah kepada petugas yang mengelola persembahan. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan itu dapat digunakan dengan bijak demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami Bapa, berkatilah kiranya kami untuk dapat memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu hari ini telah usai, tetapi ibadah yang sejati adalah melakukan kehendak Allah setiap hari. Seperti Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jemaat, kami undang berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawapaya. Dalam rawa payah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan di sorga dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala rahmat akan memberikan kemuliaan-Nya yang kekal kepada saudara melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan mengangkat, menegakkan serta menjadikan saudara lebih kuat daripada sebelumnya dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.